Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feranita Palupi, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen aparatur sipil negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada 3 bahasan yang nantinya akan disampaikan. Yang pertama ada peran, kedudukan, hak, dan kewajiban seorang ASN. Kedua ada sistem merit. Ketiga ada pengelolaan ASN. Untuk bahasan pertama yaitu kedudukan ASN, di mana ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian ada peran ASN. Di sini ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tentunya yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada hak yang didapatkan dari seorang ASN, di mana dalam ASN ini terbagi menjadi 2, ada PNS dan ada P3K. Untuk PNS itu merupakan pegawai negeri sipil dan P3K merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Kemudian untuk hak PNS yaitu diantaranya mendapat gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, perlindungan, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Berbeda dengan P3K, di mana P3K tetap mendapatkan gaji dan tunjangan, kemudian mendapatkan cuti, mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, kemudian perlindungan. Kemudian ada kewajiban ASN yang harus dijalankan oleh semua ASN di Indonesia. Yang pertama ada setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terdapat fungsi kode etik ASN. Yang pertama ada sebagai pedoman, yang kedua sebagai standar penilaian sifat, kemudian etika birokrasi. Sekarang kita menuju ke pembahasan kedua yaitu merit system ASN. Di mana sistem merit dalam manajemen ASN ini bagi organisasi itu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian ada prinsip sistem merit ASN, yang pertama keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, dan yang ketiga berbasis kinerja. Lalu pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yang pertama ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua ada penilaian kinerja, ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kemudian terdapat kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ada 2, yang pertama ada Komisi Aparatur Sipil Negara dan yang kedua ada Kemenpan dan RB. Kemudian memasuki pembahasan ketiga yaitu pengelolaan ASN, di mana terbagi menjadi 2, ada manajemen PNS dan ada manajemen P3K. Untuk manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, lalu berproses, kemudian sampai di jaminan hari tua serta perlindungan. Kemudian untuk manajemen P3K dimulai dari penetapan kebutuhan
berproses hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.